Nah, selanjutnya ini adalah komponen skematik yang ditambahkan regulator gitu. Nah, kegunaan dari regulator ini agar bisa memuluskan atau menghilangkan ripple yang tadi gitu. Agar bisa stabil, agar bisa konstan tegangannya itu yang dihasilkan pada beban. Nah, langsung saja kita merun. Nah, kita akan mengecek terlebih dahulu yang ini ya benar. Nah, yang ini, bentar. Ini kita hapus terlebih dahulu. Nah, untuk pada kumparan sekunder, nah, ini sebesar kayak seperti yang tadi ya, pada penyarah gelombang penuh dioda bridge, yaitu sebesar 20,6 volt. Nah, ini juga sama ya nilainya tuh, hanya saja dia tuh periode itu berbeda ya, yang seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya. Nah, di situ kita lihat ya yang ini tuh. Kita akan membandingkannya antara yang ini, yang ini dengan nanti akan membandingkannya dengan yang ini. Nah, ini tuh kalau misalnya grafikin itu ketika dia tuh melewati titik yang ini, yang kapasitor. Nah, akan mengalami sebentar, ini hapus dulu ya. Nah, akan mengalami seperti ini, akan mengalami riak. Nah, untuk menghilangkan riak ini, kita akan menambahkan pada rangka itu zener berupa zener. Nah, jadi sehingga keluaran dari tegangan tersebut yang dimiliki oleh beban atau resistor itu nantinya itu akan lebih stabil gitu. Misalkan ditempatkan di sebelah sini. Nah, bisa kita lihat bahwa untuk perbedaannya tuh ketika ini sebelum ditambahkan zener itu mengalami riak, ya terlihat bahwa dia tuh kayak ripple gitu ya, mengalami riak itu tidak mulus, tidak lurus, tidak stabil gitu. Nah, setelah melewati dengan zener gitu, ditambahkan dengan zener, maka kurva ini akan semakin stabil, akan semakin konstan, seperti kita lihat gitu ya, bisa memuluskan, bahkan menghilangkan riak itu. Itulah fungsi dari regulator pada yang ditambahkan pada rangkaian power supply ini, untuk bisa yang asalnya tuh arusnya itu berupa atau tegangannya itu berupa DC, sehingga pada akhirnya arusnya itu arus dan tegangannya itu berupa AC yang bolak-balik gitu ya, yang berbentuk sinus. Nah, pada akhirnya akan berubah menjadi arus DC atau arus yang searah, yang konstan, yang tidak berubah terhadap waktu, seperti yang ini, stabil dan konstan gitu, tidak berubah terhadap waktu. Nah, itulah mungkin skematik dari power supply yang bisa saya jelaskan dari proses 1 sampai proses yang terakhir ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.